kenari ngemban main enak-enak ya, main enak-enak di tengah-tengah sisi banding-banding 1 menit nanti ngemban tak enggak main jauh, sudah jauh platnya 34 wong kandangan itu masih nabraknya itu nggak mutu nah orang bilang. Jadi mas gitu tak udah sekali tak itu kan sangat disayangkan. Kita bahas ya, kita bahas teman-teman subscribe dulu, nanti kita bahas penyebabnya apa, terus cara mengatasinya. Oke. Selamat siang menjelang sore lur. Kita balik lagi ya di 3 amfibi loh, bukan amfibi channel. Kita channel satunya nih. Teman-teman subscribe dulu biar kita makin semangat ya. Kita bahas yang kepo itu ya. Itu kita cari penyebabnya dulu. Ada beberapa faktor. Contohnya burung masih muda ataupun burung minta track. Istilahnya faktornya kelebihan. Pada dasarnya burung kenari bukan burung faktor. Dia koloni, tapi karakter dia, petarung dia, kok petarung ya? Kalau petarung salah ya, karena kan koloni. Apa ya? Pokoknya daya tempurnya dia itu maunya di track, bukan maunya di senggang jauh. Itu enggak. Nah itu kita cari satu persatu dulu, gitu. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama masalah umur kenari muda di gantangan ya. Kita kan nggak pernah tahu tau mosok arep delok isi kilane isi ireng apa anu kan enggak. Yo wektune kan orang begitu iso kan gitu kan. Buka kerodong ataupun diablak langsung digantang rata-rata. Yaitu kenari muda biasalah seperti itu. Jadi enak bunyi enak ngerti matek sekali tok gitu. Atau enggak kadang 2 kali tek. Nah teman-teman jangan takut, mas burungku kok nempel ruji terus ya. Lah nempelnya gimana dulu? Kalau nempelnya cuma tek gitu loh, balik lagi tuh dik itu sekali tok itu kayak nempel di ruji tek terus balik lagi tuh, itu biasa. Yang kita sebutin tadi masih muda bisa juga. Kalau enggak dia yang kedua tadi minta di track, yang tadinya kita main jauh 3-4 slop tiba-tiba kok masih nambah, tapi nabraknya itu bukan nempel di ruji bunyi itu. Kalau itu birahi lur, jangan salah dulu. Tapi ini cuma tek enak wis. Nah kita lihat musuh genah asing ini dewe genah kandidat iki 3 besar lur. Ngerti banding 1 menit ngerti mak klek nah, itu berarti kita yang langkah kedua berarti kita main track atau main deket. Main deket itu nggak usah sampai jepit dulu, main tengah samping kiri depan belakang itu ada dulu, nggak usah. Kita main samping dulu aja karena tadi dia ngembannya ke depan, jadi kita tracknya samping dulu. Mau gantangan tengah pinggir terserah, yang penting kita track, kita main samping dulu. Kalau dia sekiranya aman ya udah sisi kedua kita coba track depan sama belakang, jangan depan tok atau belakang tok loh, langsung 2 depan sama belakang. Kalau itu enak berarti ya udah memang dia track itu. Jadi jangan ujuk-ujuk dijual ataupun pasrah perawatan. Kita cari lagi lur. Mungkin masih muda yang kita sebutkan tadi di pertama. Kedua, burung itu kepo atau memang burung itu wajib di track. Kalau istilahnya itu apa ya, jiwa petarungnya itu munculnya ketika di track. Kalau disenggang dia malah rakaruan polai. Nah, kalau sudah itu ketemu baru bener kan kata Mas Dika nanti gitu. Nah, teman-teman praktekin itu nggak usah pakai yang namanya benang terus ranjau tetek bunga, jangan. Kecuali pahami dulu, kecuali burung itu nempel ruji sambil bunyi dan nempel bunyi klek. Lah itu baru birahi lur. Kalau dia cuma tek itu namanya kepo. Faktornya 2 itu tadi. Atau kalau teman-teman bisa nambahi silahkan ditambahi. Ini di markas Wiranata Tim, ownernya Om Roli. Ini ada satu burung namanya Excellent. Ini burungnya saya gantang perdana.
sama Lek Sur tuh di KKP itu burung pertama saya gantang dia kepo seperti yang kita bahas ini, dia ngemban sekali tok itu bikin nganti bikin genah nominasi itu genah. Saya lihat beberapa burung yang bernyanyi di atas excellent tuh nonjol banget, udah ekornya nekuk tapi tiba-tiba dia matak aja sekali tak itu. Pulang saya otak-atik tangkringannya, besoknya saya ganteng lagi sama seperti itu. Terus saya calling Om Rolly, umurnya juga mapan burung itu. Berarti kan kita pakai faktor yang kedua tadi, track tadi lah. Terus saya track burung itu sama Lek Sur, main yang kedua kali atau ketiga aku lupa. Oh ketiga di BNR Lembu Suro, masuk nomor 1, track depannya itu sampai jiblak itu. Saya sebutkan orangnya nggak enak nanti. Ruang Boylali lah yang penting. Dia enak mainnya. Terus hari Rabunya saya gas lagi di Pengging PRK BNR juga. Enak, masuk lagi, track lagi, depan lagi dia. Enak. Lah berarti kan excellent itu kan maunya track. Karena dari sisi yang sehabis pertama saya gantang, terus saya otak-atik sama Lek Sur tangkringnya, dia nggak ngaruh. Dia maunya di track. Lah teman-teman, kalau gejala seperti ini EF-nya jangan dirubah-rubah dulu, tetap seperti sama aja, kita main rendah dulu aja. Mas Dika, rendah itu gimana? Rendah itu tanpa EF, katakanlah hanya jagung manis, itu pun di lapangan ngasihnya, ataupun kita pakai yang namanya buah pir atau gambas. Kalau timun nggak ngaruh bagi saya ya, karena bagi saya timun itu bukan menurunkan birahi, tapi menstabilkan yang tadinya tingkat tingginya badan dia atau panas dia biar adem itu. Kalau yang menurunkan birahi bagi saya ya gambas sama buah pir tadi itu. Pakai itu dulu, nggak usah langsung dikasih apel, telur, terus pakan tinggi, cukup amfibi yang jelas. Jadi rendah dulu itu. Kalau rendah dia tarungnya ngotot bagus, nanti kita koreksi lagi di tenaga sesi kedua ketiga pastikan habis dia. Lah pemberian EF-nya itu seperti jagung itu diamati, yang tadinya ketika kurang sesi ketiga ya mau naik itu sesi ketiga kurang ketiga pemanggilan kenar itu baru kita kasih, besoknya lagi bisa kita mundur ke atau flashback ke belakang H-1 atau mau berangkat lomba itu. Jadi seperti itu lur, sangat mudah dan jangan terburu-buru ya, terburu-buru dijual, kasihan bukan kasihan sama burungnya, kasihan orang. Tahu-tahu nanti kalau burung itu jalan di tempat teman kita atau pelanggan kita atau yang beli, kita nangis. Udah materinya dapat, materi itu yang meliputi lagu, volume, terus materi show dan sebagainya itu dapat, tapi kita jual karena kita pusing 10 kali gantang masih ngumban Mas Dika itu ya. Terus ada tambahan sebelum kita tutupan tambahannya, ada tambahan lagi, bisa jadi kita pakai faktor ketiga, tapi faktor ketiga ini sangat minim lur, karena bagi Mas Dika yang mengalami seperti ini buat seri gede F1 big yang bulunya tebal, bukan yang tipis ya, F2, F3 sampai YS pun bagi saya jarang banget ngemban, jarang. YS ngemban itu jarang, hampir itu Mas Dika 50-50 lah lihat. Kalau jatuh sekalian nebok lah itu sering lihat, kalau ngemban itu jarang. Nanti kalau udah kategori burung gede dulu ya, kita pakai setting tinggi. Itu setting tinggi itu bukan merubah pakai ya, tapi EF-nya yang tak sampaikan tadi loh, jangan terburu-buru tadi loh. Nah itu kan buat setting burung kecil ya, AF, F1 medium, AFS, loper atau lokal, itu buat main standar kecil ya. Nah yang kita naikkan itu ketika ngebantu, wah mungkin ini dia mintanya kencang gitu, terus pakan kita rubah, efeknya nanti apa? Birahi nggak kekontrol, kita pusing nanti. Nah yang perlu kita rubah pertama itu hanya di EF juga nggak mulu-mulu harus langsung tinggi, langsung majlik telur, nggak apel. Itu pun pemberian juga diamati, bisa nanti kurang 2 season atau 1 season, dia cuma nyomot makan cek itu udah birahinya dia udah ngangkat. Kalau yang cepet loh, pada dasarnya burung itu udah gacor lah, kalau istilahnya buka paruh cepet gitu, itu
kita ngasihnya hanya di kurang 1 season atau 2 season aja, dada aja. Kalau itu masih kurang kodal ya nanti mundur lagi, kurang 2 season atau 3 season dan seterusnya. Pokoknya pakan itu jangan dirubah dulu, pokoknya pakan jangan dirubah teman-teman. Yang gejala seperti ini atau kita baru cari settingan itu pakannya jangan terburu-buru dirubah dulu ya. Jadi start dulu, misalkan pakai amfibi dulu, yang perlu dirubah EF. Itu aja, gak ada tambahannya atau lebihnya. Nggak usah keburu-buru diumbar juga, nggak usah. Tetap lakukan perawatan seperti biasa, jemur umbar itu seperti biasa, rodong seperti biasa. Yang perlu diamati kata-kata Mas Dika depan tadi ya, apakah burung itu muda? Jadi ya kalau muda ya memang begitu, jadi sabar aja, nanti cici wancinya burung itu mapan sendiri. Yang kedua, burung itu minta trek tengah karena daya tempur dia memang begitu tinggi. Nah, yang ketiga, setting tinggi. Setting tinggi itu ingat ya kata-kata Mas Dika tadi juga, jangan terburu-buru, step demi step. Jadi mulai dari yang bawah naik dikit gitu, jangan terburu-buru. Gitu dulu. Terima kasih yang udah mendukung kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa teman-teman terus dukung Dika Amfibi biar kita makin berkembang dan tembus 1000 subscribe serta jam tayangnya melampaui batas ya. Salam Dika Giling. Selamat sore, ngopi dulu.